Bismillahirrahmanirrahim. La wala quwata illa billah wa ba'd. Segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurah limpahkan kepada Rasul kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, sahabatnya, tabi'in, tabi'ut tabi'in, kepada kita semua yang mengikuti jejak beliau dengan baik. Mudah-mudahan kita bersama digolongkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala termasuk golongan orang-orang yang mengikuti jejak beliau dengan baik. Amin ya rabbal alamin. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah, para bapak, ibu, ikhwan, akhwat, jamaah kajian Masjid Al-Jariyat Ats-Tsalath Surabaya yang semoga dirahmati, diberkahi dan diberikan taufik oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, kita memuji Allah, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala karena pada kesempatan malam hari ini kita masih diberikan kesempatan sehingganya kita masih bisa beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan di antara ibadah yang sangat mulia adalah salat berjamaah dan dilanjutkan dengan menuntut ilmu agama. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala melipat gandakan amal salih kita. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala membalas dengan sebaik-baik balasan. Amin ya rabbal alamin. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Kita akan lanjutkan kajian kita dari kitab Tafsir As-Sa'di pada surah Al-Mu'minun. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah, pada pertemuan sebelumnya kita telah menyelesaikan pembahasan tafsir dari ayat yang ke-78 sampai dengan 80, kemudian dilanjutkan 81 sampai dengan 83. Insyaallah malam hari ini kita akan lanjutkan pada ayat yang ke-84 sampai dengan ayat yang ke-89. Barakallahu fikum. Ya, sambil menunggu laptopnya, silakan untuk yang pegang mushaf atau yang ada mushaf atau Al-Quran, aplikasi Al-Quran di HP-nya, silakan dibuka surah Al-Mu'minun ayat yang ke-84 sampai dengan ayat yang ke-89. Kita talqin, kita baca terlebih dahulu. Kita mengharap pahala dari bacaan Al-Quran kita, karena setiap huruf yang kita baca dilipat gandakan menjadi 10 kebaikan. Barakallahu fikum. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Qul limanil ardu wa man fiha in kuntum ta'lamun.
sayaquluna lillah qul afala tadhakkarun. Qul man rabbus samawati sab'i wa rabbul arshil azim. Sayaquluna lillah qul afala tattaqun. Qul man biyadihi malakutu kulli syai'in wa huwa yujiru wa la yujaru alaihi in kuntum ta'lamun. Sayaquluna lillah qul fa anna tusharun. Taib, barakallahu fikum. Silakan dibaca terjemahannya ayat 84 sampai 89. Bismillahirrahmanirrahim. Katakanlah Muhammad, milik siapakah bumi ini dan semua yang ada di dalamnya, jika kamu mengetahui? Mereka akan menjawab, milik Allah. Katakanlah, maka apakah kamu tidak ingat? Katakanlah, siapakah Tuhan yang memiliki langit yang 7 dan yang memiliki arsy yang agung? Mereka menjawab, milik Allah. Katakanlah, maka mengapa kamu tidak bertakwa? Katakanlah, siapakah yang di tangannya berada kekuasaan segala sesuatu? Dia melindungi dan tidak ada yang dapat dilindungi dari azabnya, jika kamu mengetahui. Mereka akan menjawab, milik Allah. Kalau demikian, maka bagaimana kamu sampai tertipu? Taib, barakallahu fikum. Silakan dibaca tafsirnya. Ay qul bi maqulatil mukadzibina bil ba'd aamilina billahi wa ghayrihi muhtajan alaihi bima asbatuh wa aqarru bihi min tawhid rububiyyati wa intiradillahi biha ala ma ankaruhu min tawhid ilahiyyati wal ibadati wa bima asbatuhu min khalqil makhluqatil azimati ala ma ankaruhu min i'adatil maut alladhi huwa asqalu min dhalik limanil ardu wa man fiha ay man huwa khaliqul ardi wa man 'alaiha min hayawani wa nabatin wa jamalin wa biharin wa anharin wa jibalin
al-maliku lidzalik al-mudabbiru lahu fa innaka idza sa'altahum an dzalik la budda an yaqulu Allahu wahdahu faqul lahum idza aqarru bidzalika afala tadhakkarun ay afala tarji'una ila ma dzakarakumullahu bihi mimma wa ma'lum 'indakum mustaqirrun fi fitratikum qad yuhibahu ya'adu fi ba'dil awqati wal haqiqatu annakum in wajadtum ila zakiratikum bimujarrad ta'ammul alimtum anna malakal dzalika huwal ma'budu wahda wa anna ilahiyya min huwa mamlukun abtalul batin. Baik, cukup. Barakallahu fikum, ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Langsung ke tafsir dari ayat 84 sampai 89 dari surah Al-Mu'minun. Ayat maksudnya sudah ketemu? Coba diperbesar kalau bisa ya. Nah, diperbesar lagi. Taib. Bismillahirrahmanirrahim. Ai maksudnya qul, katakanlah hai Muhammad, liha ulail mukadzibina bil ba'thi, terhadap mereka orang-orang yang mendustakan terhadap hari pembalasan. Saat itu adalah orang-orang kafir musyrik Quraisy. Mereka adalah orang-orang yang mendustakan adanya hari pembalasan, adanya hari kebangkitan, adanya hari kiamat. Mereka mendustakan, mereka tidak percaya. Al-adilina billahi ghairah, yang mana mereka menyekutukan Allah dengan selainnya. Adilin itu menyetarakan. Jadi mereka masih mengakui rububiyahnya Allah, tapi mereka menyekutukan Allah, menduakan Allah, menyetarakan Allah, menganggap ada tandingan selain Allah, yakni berhala-berhala yang mereka sembah, ya, seperti Lata, Uzza, Manat, ya, Hubal dan seterusnya. Mereka adalah orang-orang yang menyekutukan Allah dalam hal ilahiyah, uluhiyah atau ibadah. Muhtajjan alaihim bima athbatuhu, berhujjah kepada mereka dengan apa yang telah mereka tetapkan. Wa aqarru bihi min tauhidir rububiyyati, dan apa yang telah mereka ikrarkan dari perkara tauhid rububiyah. Jadi ini adalah cara membantah orang kafir musyrik Quraisy dengan apa yang telah mereka tetapkan sendiri, dengan apa yang telah mereka ikrarkan sendiri dari perkara tauhid rububiyah. Jadi mereka itu dalam hal tauhid rububiyahnya itu benar, tinggal tauhid ibadah atau tauhid uluhiyah atau tauhid ilahiyah, ini mereka bermasalah di tauhid ini. Adapun tauhid rububiyah, ya, tauhid berkenaan dengan perbuatan Allah, Allah yang menciptakan, Allah yang mengatur, Allah yang memberikan rezeki dan seterusnya, itu mereka benar. Orang kafir musyrik Quraisy, mereka tetapkan sendiri, mereka ikrarkan sendiri. Wanfiradillahi biha, dan
infiradnya mereka, atau mereka sudah mengesahkan Allah dalam hal rububiyah, sudah benar ya. Ala ma angkaruhu min tauhidil ilahiyati wal ibadah, yang mana tauhid ini yang sudah mereka tetapkan ini menjadi bantahan terhadap apa yang telah mereka ingkari dari tauhidil ilahiyati wal ibadah, yakni tauhid ilahiyah atau tauhid ibadah atau tauhid uluhiyah, berupa tauhid pengesaan dalam masalah peribadatan. Jadi dalam masalah peribadatan mereka beribadah itu mereka masih menyembah selain Allah. Ini yang masalah ya. Dalam hal rububiyah mereka sudah benar ya. Tapi dalam masalah uluhiyah, peribadatan, mereka masih beribadah kepada selain Allah. Ini yang jadi masalah ya. Jadi kalau mereka orang kafir musyrik Quraisy itu yang didakwahi oleh Nabi Muhammad itu dipermasalahkan dalam masalah uluhiyahnya, lalu bagaimana ya dengan orang-orang musyrik yang rububiyahnya juga bermasalah, uluhiyahnya apalagi? Maksudnya orang-orang musyrik yang modelnya tidak percaya bahwasanya Allah yang menciptakan, Allah yang mengatur, Allah yang memberikan rezeki, apalagi mau beribadah kepada Allah, dia tidak mau. Bagaimana yang model seperti itu ya. Sedangkan orang musyrik di zaman Nabi Muhammad SAW itu masalahnya hanya di uluhiyahnya saja, rububiyahnya aman. Mereka itu dipermasalahkan, dibantah dan didakwahi oleh Nabi Muhammad SAW. Wa bima athbatuhu min khalqil makhluqatil azimah, dan dengan apa yang ya, jadi membantah orang kafir musyrik Quraisy itu dengan apa yang mereka telah tetapkan dari khalqil makhluqatil azimah, dari penciptaan makhluk-makhluknya Allah yang besar, yang agung. Jadi mereka menetapkan bahwasannya Allah lah pencipta makhluk-makhluk yang agung. Ala ma angkaruhu min i'adatil mauta, bantahan tersebut menjadi bantahan terhadap orang musyrik yang mengingkari an i'adatil mauta, dari dikembalikannya nanti orang mati hidup kembali. Maksudnya bi'tsah, dibangkitkan manusia pada hari kiamat. Jadi di sisi lain ya, di satu sisi mereka menetapkan bahwasanya Allah yang menciptakan langit, Allah yang menciptakan bumi, tapi di sisi lain mereka mengingkari bahwasanya nanti pada hari kiamat Allah akan membangkitkan orang yang sudah mati ya. Ini kan logika yang salah atau bermasalah. Di satu sisi mereka menetapkan bahwasanya Allah yang menciptakan makhluk-makhluk yang besar, tapi di sisi lain nanti terjadinya hari kiamat mereka mengingkari adanya pembangkitan orang yang sudah mati hidup kembali. Bukankah hal itu ya, alladzi huwa ashalu min dzalik, bukankah hal itu lebih mudah ya dari masalah penciptaan? Menciptakan langit, bumi, Allah sangat mampu, apalagi cuma mengembalikan orang yang sudah mati hidup kembali. Itu kecil bagi Allah Subhanahu wa ta'ala, sangat kecil bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga logika mereka, logika berpikir mereka itu ya bermasalah dalam masalah ini. Baik, langsung saja kita masuk ke ayatnya. Limanil ardu wa man fiha. Ini pertanyaan Allah. Coba tanyakan, hei Muhammad, hei Muhammad katakan, coba tanyakan kepada mereka itu, limanil ardu wa man fiha, milik siapakah bumi ini, bumi yang kita tempati ini, wa man fiha, dan apa saja yang ada di dalamnya. Maksudnya apa? Punya siapa bumi ini, dan isinya bumi ini punya siapa?
Ai man huwal khaliqu lil ardi. Tanyakan, siapakah yang telah menciptakan bumi ini? Wa man 'alaiha min hayawanin wa nabatin wa jamadin wa biharin wa anharin wa jibalin. Dan apa saja yang ada di atasnya, yakni di atas bumi itu, siapakah yang menciptakan? Dari hewan, dari tumbuh-tumbuhan, dari benda mati, dari lautan, dari sungai-sungai, dari pegunungan. Al-maliku lidzalika al-mudabbiru lahu. Siapakah yang menjadi rajanya, penguasanya, dan siapa yang menjadi pengaturnya? Coba tanyakan kepada orang kafir musyrik Quraisy itu. Ya. Jadi Nabi Muhammad diperintahkan oleh Allah, coba tanyakan, siapakah penguasa, siapakah pencipta, siapakah pengatur ya, bumi dan isinya tersebut. Fa innaka idza sa'altahum, sesungguhnya kamu wahai Muhammad kalau bertanya kepada mereka an dzalika, tentang itu, la budda an yaqulu lillahi wahdah, pasti mereka akan menjawab lillahi wahdah, bahwasanya bumi dan isinya itu adalah milik Allah satu-satunya, hanya milik Allah subhanahu wa ta'ala, tidak ada yang lainnya, tidak ada yang lainnya yang merasa memiliki. Mereka mengakui bahwasannya bumi dan isinya ini hanya milik Allah subhanahu wa ta'ala. Faqul lahum, lalu pertanyaan selanjutnya atau yakni bantahan selanjutnya, faqul lahum idza aqarru bidzalika afala tadhakkarun. Maka katakan kepada mereka setelah mereka menetapkan itu dengan ucapan afala tadhakkarun, tidakkah kamu ingat? Maksudnya apa? Ai afala tarji'una ila ma dzakarakumullah bihi. Tidakkah kalian kembali dengan apa yang Allah ingatkan kepada kalian? Mimma huwa ma'lumun indakum, pada sesuatu yang itu diketahui oleh kalian. Mustaqirrun fi fitrikum, telah ditetapkan dengan fitrah kalian. Qad yaghibuhul i'radu fi ba'dil awqat, namun itu semua terlupakan dan terlalaikan oleh kalian. Maksudnya apa? Harusnya kalau kalian itu menetapkan bahwasannya bumi ini adalah milik Allah, isinya bumi ini adalah milik Allah, semuanya ini adalah milik Allah, harusnya kalian ingat apa? Yang menciptakan kalian adalah Allah, harusnya menyembah juga kepada Allah. Harusnya ketika kalian itu menyembah kepada selain Allah itu ingat, oh iya, bumi ini milik Allah, isinya bumi ini miliknya Allah, harusnya ingat. Afala tadhakkaru, tidakkah kalian ingat? Sama seperti panjenengan punya anak ya, panjenengan dari kecil yang merawat dia, menafkahi dia, menyekolahkan dia, memberikan makan dia, memberikan pakaian dia, memberikan yakni membelikan kendaraan dia. Setelah dewasa dia lupa kepada orang tuanya, kepada panjenengan. Dia malah ya, tidak mau berbakti kepada panjenengan umpamanya. Katakan kepada dia, afala tadhakkarun, apa kamu nggak ingat? Gitu. Maksudnya apa? Kamu nggak ingat dulu waktu kecil kamu yang mengasuh kamu siapa, dan seterusnya. Sama keadaannya orang musyrik itu seperti itu. Mereka itu mengakui bahwasanya Allah yang memiliki mereka, yang mengatur mereka. Tapi dalam hal yakni peribadatan mereka tidak mau menyembah Allah. Ini masalah. Sehingga diingatkan oleh Allah, qul afala
tadakkarun, tidakkah kalian ingat? Maksudnya tidakkah kalian ingat bahwasanya kalian itu loh milik Allah gitu. Allah yang menciptakan dan kalian telah tetapkan sendiri ya. Sama seperti anak panjenengan tadi itu ya, itu mengakui bahwasanya panjenengan adalah bapak panjenengan, tapi dalam hal berbakti kok lupa ya. Ini selanjutnya, wal haqiqatu annakum in raja'tum ila dzakiratikum bi mujarradit ta'ammuli alimtum anna malika dzalika huwal ma'bud wahda. Dan sebenarnya hakikatnya kalian jika kembali kepada ingatan kalian berkenaan dengan Allah yang memiliki bumi ini dan seisinya ya, dan kalian memperhatikan, maka alimtum anna malika dzalika huwal ma'bud wahdah, maka kalian pastinya akan mengetahui bahwasannya pemilik dari bumi itu adalah huwal ma'bud wahdah, dialah yang paling berhak untuk disembah satu-satunya. Wa anna ilahiyata man huwa mamlukun abtalu al-batili, dan bahwasanya penuhanan atau penyembahan kepada yang sifatnya mamluk, bukan malik. Mamluk itu yang dikuasai ya. Jadi malik itu yang menguasai, maksudnya Allah. Mamluk itu adalah yang dikuasai ya, adalah makhluk-makhluk Allah ya. Berhala itu mamluk, bukan malik. Manusia itu mamluk ya. Matahari itu mamluk, alam semesta ini mamluk. Penyembahan atau peribadatan, penuhanan kepada al-mamluk itu abtalul batil, adalah sebatil-batilnya Tuhan. Sebatil-batilnya Tuhan atau sebatil-batilnya penyembahan kepadanya ya. Bagaimana dia menyembah kepada yang dia itu mamluk, bukan malik. Tsumman taqala ila ma huwa a'dham, dan seterusnya. Silakan dibaca. وقال أيضا ثم انتقل إلى ما هو أعظم من ذلك فقال قل من رب السماوات والأرض وما فيها من الميرات والكواكب السيارات والثوابات ورب العرش العظيم الذي هو أعلى المخلوقات وأوصافها وأعظمها فمن الذي خلق ذلك ودبره وصرفه بأنواع التدبير فيقولون لله أي سيقرون بأن الله رب ذلك كله قل لهم حين يقرون بذلك أفلا تتقون عبادة المخلوقات عاجزات وتتقون الرب العظيم كما كاملا قدرة عظيم السلطان وفي هذا من لطيف الخطابات من لطيف الخطاب من قوله أفلا تذكرون أفلا تتقون والوعيد بأعداد الأرض جاذبة للقلوب ما لا يخفى. Baik, cukup. Kemudian setelah yang pertama tadi, pertanyaannya adalah siapa pemilik bumi dan semua yang ada di dalamnya. Kemudian tsumman taqala ila ma huwa a'dhamu min dzalika. Kemudian Allah berpindah terhadap apa yang lebih besar daripada itu. Jadi pertanyaannya lebih besar lagi karena makhluknya lebih besar lagi, lebih besar daripada bumi. Faqala, Allah berfirman, "Qul man rabbus samawati sab'i." Katakan wahai Muhammad, siapakah Robnya langit yang 7? Nabi Muhammad SAW diperintahkan untuk bertanya kepada orang kafir musyrik Quraisy, siapakah Robnya, Tuhannya
atau pemiliknya, pengaturnya langit yang 7 lapis itu. Wa ma fiha minan nirat, dan apa yang ada di dalam langit tersebut, minan nirat, dari cahaya-cahaya bintang. Ya. Kalau malam kita lihat cahaya-cahaya bintang itu. Wal kawakibi as-sayyarati, dan bintang-bintang yang sayyarat, yang berjalan atau beredar. Ya. Apa bintang itu jalan sendiri? Apa bintang itu jalan sendiri? Kalau panjenengan ditanya orang, mungkinkah sepeda motor yang ada di jalan itu tidak ada penumpangnya, tidak ada yang nyetir, tidak ada bensinnya, jalan sendiri? Percaya tidak panjenengan? Tidak percaya. Bagaimana dengan yakni al-kawakib as-sayyara, bintang-bintang di langit itu yang berjalan? Kira-kira panjenengan akan mengatakan itu kebetulan atau bagaimana? Kebetulan atau ada yang ngatur? Ada yang ngatur. Tidak mungkin panjenengan mengatakan itu kebetulan saja itu. Tidak tabrakan, berjalan sesuai garis edarnya. Maka ini adalah yakni akal yang fasid, akal yang rusak kalau ada orang mengatakan alam semesta ini berjalan dengan sendirinya secara kebetulan. Ya. Kita lanjutkan ya. Jadi tanyakan kepada orang kafir musyrik Quraisy itu, siapakah Robnya langit yang 7? Siapakah Robnya bintang-bintang di langit? Siapakah Robnya bintang-bintang yang beredar? Dan juga wathawabit, dan bintang-bintang yang tetap. Jadi ada bintang-bintang yang tetap, yang tidak beredar. Meskipun kita tidak tahu apa bintang yang enggak beredar. Jadi ada bintang itu yang sayyarat, beredar, ada bintang itu yang thawabit, tetap pada tempatnya. Ya. Jadi mufassir tahu. Jadi harusnya ilmuwan itu tahu, pakai alat ya. Jadi di Al-Quran itu ya, ada penafsiran bintang yang sayyarat dan bintang yang thawabit ya. Wa Rabbul Arsyil Azim, dan siapakah Rabbul Arsyil Azim? Robnya arsy yang agung, yang besar itu. Alladzi huwa a'lal makhluqati wa awsa'uha wa a'zamuha, yang mana arsy itu adalah makhluknya Allah yang paling besar, yang paling tinggi, yang paling luas. Siapakah pemilik arsy tersebut? Famanilladzi khalaqa dzalik, siapakah yang menciptakan itu semua? Wadabbarahu, yang mengatur itu semua. Wasarrafahu bi anwa'it tadbiri, dan yang mengatur dengan pengaturan yang sedemikian teraturnya. Siapakah? Sayaquluna lillah, mereka orang-orang kafir musyrik Quraisy itu pasti akan menjawab lillah, Allah. Nah, ai sayukirruna bi annallaha rabba dzalika kullahu, mereka pasti akan menetapkan bahwasanya Allah lah rabbu dzalik, Robnya itu semua, bahwasanya Allah lah Robnya langit yang 7 itu, bahwasanya Allah lah Robnya arsy yang agung tersebut. Mereka mengakui, mereka menetapkan itu semua. Kullahum hina yukirruna bidzalik, setelah mereka tetapkan, mereka jawab itu Allah yang punya, Allah yang mengatur. Maka katakan kepada mereka, afala tattaqun, kalau begitu tidakkah kalian bertakwa? Maksudnya apa? Ibadatul makhluqatil ajizah. Tidakkah kalian bertakwa atau menjauhi terhadap ibadah atau peribadatan terhadap makhlukat yang sifatnya ajizah,
makhluk-makhluk yang lemah, ajis. Ya. Setelah kalian menetapkan bahwasanya pemilik langit itu adalah Allah, lalu tidakkah kalian itu mau menjauhi atau mau meninggalkan penyembahan-penyembahan terhadap makhluk yang lemah, ya, patung lemah, berhala lemah. Bukti lemahnya apa? Ya, dipukul dia tidak melawan, ditendang dia tidak melawan, dihancurkan dia tidak melawan, dia diratakan sampai jadi tanah dia tidak melawan. Itu lemah, ya. Wa tattaquna rabbal azim, dan kalian hendaknya takut kepada Rabbal azim, kepada Rabb yang maha agung, kamilal qudrah, yang sempurna kuasanya, azimas sultan, yang besar kekuasaannya, maksudnya Allah Subhanahu wa taala. Wa fi hadza min lutfil khitab, dalam ayat ini ada lutfil khitab, adalah penyampaian Allah yang lembut. Ada yakni penyampaian Allah yang lembut. Afala tattaqun. Jadi ditanya dulu, ya, qul man rabbus samawati sab'i wa rabbul arsyil azim afala tattaqun. Ini adalah khitabnya Allah secara lembut. Ditanya, ya, masih ditanya. Kemudian ditanya lagi, tidakkah kamu bertakwa? Tidak langsung Allah Subhanahu wa taala, salah kamu menyembah selainku, ini salah. Tidak seperti itu. Allah tanya, coba tanyakan, siapakah pencipta langit yang 7 dan arsy yang besar itu? Kemudian dilanjutkan afala tattaqun. Ini adalah lutfi khitab, adalah penyampaian dari Allah dengan bahasa yang lembut. Min qawlihi afala tadhakkarun, ya. Dari firman Allah afala tadhakkarun, tidakkah kalian ingat? Afala tattaqun, tidaklah kalian bertakwa atau takut? Wal wa'dhi bi adatil ardil jazibati lil qulub, itu semua adalah bahasa-bahasa yang lembut yang bisa diterima oleh hati. Jadi inginnya Allah itu dengan bahasa afala tadhakkarun, afala tattaqun, itu adalah bahasa lembut yang harapannya adalah bisa menyentuh hati-hatinya orang yang kafir tersebut. Ma la yakhfa, apa yang dari kandungan ayat tersebut itu tidak tersembunyi. Bahasanya memang itu dikenal dengan bahasa yang halus. Afala tadhakkarun, afala tattaqun. Ini adalah ma la yakhfa, apa yang tidak tersembunyi. Semua ahli bahasa mengatakan ini adalah bahasa yang halus, ya. Jadi Allah Subhanahu wa taala mengingatkan orang musyrik itu dengan cara yang lembut, ditegur, mungkin ingat, mungkin mau kembali, dan seterusnya. Selanjutnya, يدفع الشر الذي
سيقولون لله أي سيقرون أن الله المالك لكل شيء المجير الذي لا يجار عليه. Baik, cukup dulu. Ini kurang berapa menit ini? 3 menit. Cukup enggak ini? 3 menit ya. Jadi kul man biyadihi malakutu kulli syai'. Tanyakan lagi yang lebih umum ini. Siapakah di tangannya kerajaan atau penguasa segala sesuatu? Ai mulku kulli syai'. Kerajaan atau penguasa segala sesuatu. Minal alamil alawi, dari alam yang atas, wal alamis sufli, dan alam yang bawah. Siapakah pemiliknya? Siapakah pemilik kerajaan tersebut? Ya, alam semesta yang di atas, langit dan isinya, dan yang sufli yang di bawah, bumi dan isinya. Ma nubsiruhu wa ma la nubsiruhu, yang bisa kita lihat dan apa yang tidak bisa kita lihat. Ya, makhluk-makhluk yang zahir maupun makhluk-makhluk yang gaib. Siapakah? Ya. Wal malakutu sighatun mubalaghatun. Kalimat malakut ini adalah bentuk sighah mubalaghah, ya, hiperbola. Ya. Kalau mulk itu kerajaan, tapi kalau malakut kerajaan yang sangat besar, kekuasaan yang sangat besar, itu malakut. Siapakah pemilik kerajaan yang sangat besar tersebut? Ya. Ini ada sighah mubalagh bi ma'nal mulki, dengan makna al-mulk, kerajaan. Yang mana malakut ini adalah sighah mubalaghahnya al-mulk. Wa huwa yujiru ibadahu minasyarr. Allah lah yang melindungi hambanya dari keburukan. Wa yadfa'u anhum al-makariha, dan Allah lah yang mencegah hamba-hambanya itu dari perkara-perkara yang tidak disukai. Wa yahfazuhum mimma yadurruhum, dan Allah yang menjaga mereka dari apa saja yang memudaratkan mereka. Allah itulah yang yujir. Dan wala yujaru alaihi, ay la yaqdiru ahadun an yujira 'ala Allah. Sebaliknya, makhluk itu tidak dapat menjaga atau melindungi dirinya dari apa yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wala yadfa'u syarra alladzi qaddarahu Allah. Mereka tidak bisa mencegah keburukan yang sudah ditakdirkan oleh Allah. Bal wala yashfa'u ahadun indahu illa biidnih. Bahkan tidak ada yang dapat memberikan syafaat atau yakni kebaikan, keberuntungan terhadap orang lain kecuali dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Cukup sampai di sini dulu. Barakallahu fikum. Meskipun ini belum selesai, jadi ini sebenarnya terpotong ayatnya. Ya. Jadi nanti insyaallah akan dibahas pada pertemuan selanjutnya. Barakallahu fikum. Jika ada yang ditanyakan nanti setelah adzan. Ini ada pertanyaan lewat WA. Ada yang bertanya langsung mungkin? Monggo. Nanti yang WA setelah ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, penafsiran ini tadi gunanya dengan 85 tadi menceritakan tentang orang-orang kafir Quraisy yang tauhidnya kan hubungannya benar, tapi hubungannya kan menyimpang. Tapi mereka kan orang kafir Quraisy. Sedangkan pada zaman sekarang bukan orang-orang kafir saja, tapi orang-orang muslim sendiri juga tauhidnya juga mulianya juga menyimpang. Ditambah lagi dengan ibadah-ibadah bid'ah. Itu orang-orang muslim maksudnya. Uluhiyahnya benar, tapi uluhiyahnya juga menyimpang. Yang saya tanyakan, apakah kadar
dosa, orang-orang kafir dan orang-orang muslim yang menyimpang itu apakah sama atau berbeda, siksaannya juga sama atau berbeda orang kafir dan orang-orang muslim? Barakallahu fikum. Ya. Jadi pertanyaannya adalah membandingkan ya antara orang kafir musyrik Quraisy dengan kondisi sebagian kaum muslimin saat ini yang terjatuh dalam kesyirikan dalam tauhid uluhiyah. Barakallahu fikum. Adapun orang kafir musyrik Quraisy itu dalam hal rububiyahnya memang mereka sudah benar. Mereka menetapkan Allah pencipta langit, Allah pencipta bumi, Allah yang memiliki alam semesta ini, Allah yang mengatur kerajaan langit dan bumi ini, dan seterusnya. Rububiyahnya mereka tidak masalah, tapi masalahnya mereka adalah tidak mau beribadah kepada Allah, tidak mau menyembahnya kepada Allah. Dan ada masalah berikutnya, yakni dia atau mereka itu tidak mau syahadat Muhammadar Rasulullah. Mereka tidak mau bersyahadat Muhammad Rasulullah. Jadi mereka ya angkuh ya, mereka sombong sehingga tidak mau mengakui bahwasannya Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Jadi mereka tidak mau bersyahadat. Mereka tidak mau mengatakan la ilaha illallah dan tidak mau mengatakan Muhammadar Rasulullah, karena mereka saking pahamnya konsekuensi dari la ilaha illallah, mereka harus meninggalkan Tuhan-Tuhan mereka, karena di dalam la ilaha illallah itu terkandung uluhiyah. Jadi mereka tidak mau mengatakan la ilaha illallah Muhammadar Rasulullah saking pahamnya. Dan mereka tidak mau mengatakan Muhammad adalah utusan Allah. Dan mereka juga tidak mau mengakui adanya hari akhir, hari kebangkitan. Mereka tidak percaya dengan adanya hari kebangkitan. Jadi ya parah ya. Jadi parah. Sedangkan kaum muslimin saat ini adalah orang-orang Islam yang bersyahadat asyhadu an la ilaha illallah Muhammadar Rasulullah, ya melaksanakan sholat, ya zakat, ya puasa, ya kadang ada yang haji juga. Nah, namun terjatuh dalam yakni syirik, yang itu adalah masalah tauhid uluhiyah. Manten masih datang ke pawang hujan ketika untuk menentukan hari pernikahan, masih datang ke dukun. Ini hari yang baik, hari apa? Untuk bikin rumah ini ngadep ke barat, ke selatan, apa ke utara, tanya ke dukunnya itu. Hari yang pas untuk bangun rumah itu hari apa? Besok ya, ini saya mau berangkat ke Jakarta, ini bagaimana, cocok apa enggak ini? Nasib saya bagaimana? Tanya ke peramal dan seterusnya. Ini adalah yakni masuk ke dalam kesyirikan-kesyirikan yang banyak dilakukan oleh kaum muslimin ya, baik yang awam maupun yang ada di dunia pesantren ya, karena kiainya juga mempraktikkan itu ya. Ini tidak dipungkiri. Nah, bagaimana dengan itu ya, dengan kaum muslimin yang kondisinya seperti itu? Maka iwatalimah rahimani wa rahimakumullah ya, kita katakan mereka muslim yang terjatuh dalam kesyirikan, sudah seperti itu. Kita tidak mengatakan mereka kafir ya. Jadi mereka hanya perlu didakwahi gitu. Ya. Kita tidak boleh yakni mengatakan mereka kafir, tidak boleh disolati kalau meninggal. Itu namanya nanti takfir.
Jadi mereka itu terjatuh dalam kesyirikan. Ya, tugas kita adalah mengingatkan. Jadi mereka adalah orang muslim yang terjatuh dalam kesyirikan. Ya. Jadi itu masalah. Dan kesyirikan yang dilakukan adalah dalam masalah tauhid, ya. Ada yang rububiyah, ada yang uluhiyah. Ya. Jadi kalau yang uluhiyah ini yang fatal. Ya. Tapi kalau yang rububiyah, ya, ini dalam masalah perbuatan-perbuatan yang itu adalah haknya Allah, ya. Maka ini ya perlu didakwahi, ya. Baik yang uluhiyah maupun rububiyah. Ini karena kaum muslimin banyak yang memang yakni belum tahu dalam pemahaman tauhid yang benar. Jadi perlu didakwahi. Jadi mereka sudah syahadat, sudah sholat, itu sudah bagus, tapi terjatuh dalam kesyirikan. Maka sikap kita ya kita katakan mereka adalah orang muslim yang terjatuh dalam kesyirikan. Sudah. Jangan pernah ada kata mereka kafir. Tidak boleh. Mereka tidak boleh disolati, tidak boleh. Karena mereka adalah orang-orang muslim yang terjatuh dalam kesyirikan di satu sisi. Itu perlu diluruskan saja, ya, perlu diluruskan. Barakallahu fikum. Nggih. Ayo. Barakallahu fikum. Ayat Qul afala tadakkarun ini adalah perintah Allah kepada Nabi Muhammad untuk diucapkan kepada orang kafir musyrik Quraisy yang mereka sudah menetapkan bahwasannya bumi, ya, al-ard wa ma fiha, dan apa yang ada pada bumi itu adalah milik Allah. Kemudian diingatkan, afala tadakkarun, tidakkah kalian ingat? Maksudnya tidakkah kalian ingat bahwasanya kalian sendiri menetapkan bahwasanya bumi adalah milik Allah, isinya adalah milik Allah. Tapi kenapa kalian menyembah selain Allah? Tidakkah kalian ingat? Lah, tadi saya memberikan permisalan untuk memudahkan kita memahami, ya. Sama seperti orang tua punya anak. Dari kecil anaknya sudah dikasih nafkah, diberikan pakaian, makanan, ya, disekolahkan dan seterusnya. Setelah anaknya besar, orang tuanya sudah tua, lalu lupa sama orang tuanya, tidak mau berbakti sama orang tuanya, ya. Lalu sangat layak orang tua mengatakan, afala tadzakkar, kamu tidak ingat dulu kecilnya, seperti itu. Tidakkah kamu ingat? Sama seperti itu. Maksudnya Allah Subhanahu wa taala, ya, sangat berhak mengingatkan, ya. Karena alam semesta ini Allah yang menciptakan dan diakui oleh mereka. Mereka mengakui bahwasanya Allah yang menciptakan, yang menyediakan. Jadi sangat berhak Allah mengatakan, qul afala tadakkaru, tidakkah kalian ingat, ya. Taib. Kemudian dalam konteks yakni orang tua kepada anak atau siapa saja kepada orang lain mengatakan tidakkah kalian ingat, apakah ini menunjukkan mengungkit-ungkit atau cari pamrih, ya, atau mengharap pamrih, ya. Satu sisi tidak, satu sisi iya, kemungkinan iya. Jadi kalau orang dikit-dikit, tidak kamu ingat, tidakkah kamu ingat, ini kalau manusia yang bilang kepada orang lain, ya, bisa jadi ya satu sisi dia memang mengharap pamrih. Hati-hati, ya. Jadi jangan sering-sering ngomong seperti itu. Gak ingat kamu, saya yang nyekolahkan kamu,
ke orang yang pernah kita sekolahkan. Dikit-dikit ngomong seperti itu. Oh, ini siapa ini yang buat rumah ini? Saya dulu yang buat rumah ini. Yang bikin kampung ini sampai besar ini siapa ini? Saya dulu. Nah, itu hati-hati itu. Itu ada kemungkinan yang pertama, yakni dia memang mengharap pamrih. Tapi satu kondisi perlu seperti itu. Ada ungkapan jas merah, jangan sekali-kali melupakan sejarah. Jasa-jasa orang yang dulu memang berjasa untuk kita, ya. Dan ya, bagi pelaku sejarahnya atau yang memang terlibat dalamnya juga nggak perlu sering-sering untuk mengatakan seperti itu. Khawatir terjatuh dalam mengharap pamrih. Tapi bagi orang yang sudah diberi jasa atau merasa mendapatkan jasa atau keuntungan dari itu, dia juga harus tahu diri, dia mendapatkan jasa yang banyak dengan keberadaan, dengan adanya orang yang telah membantu dia tersebut, ya. Jadi ya tidak bisa disamakan, ya. Kalau manusia kepada manusia ada dua kemungkinan tadi. Tapi kalau konteksnya adalah Nabi Muhammad mengatakan kepada orang kafir musyrik Quraisy, ya, qul afala tadhakkarun, itu tidak ada dua kemungkinan, tapi hanya satu kemungkinan. Karena Allah memang berhak, dan Allah Subhanahu wa taala, ya, yaf'alu ma yasha. Allah mengerjakan apa saja yang Allah inginkan, ya. Kita tidak perlu bertanya kenapa Allah berkata seperti itu. La yus'alu amma yaf'al. Allah itu tidak ditanya dengan apa yang yakni Allah perbuat, Allah ucapkan. Kita nggak perlu kenapa Allah masih mengungkit-ungkit afala tadhakkarun. Nggak boleh itu. Memang milik Allah. Nah, tapi kalau manusia yang bilang seperti itu ada dua kemungkinan. Oh ya, jangan disamakan. Baik. Cukup. Terakhir ini dari via WA, apakah para ilmuwan mengatakan langit berlapis 7, Rasulullah Mi'raj melalui 7 lapis langit. Samakah langit yang dimaksud ilmuwan dengan yang disabdakan Rasulullah? Tidak bisa dipastikan sama. Tidak dipastikan sama. Karena yang dimaksud dengan ilmuwan itu adalah 7 lapis langit itu adalah atmosfer, ya, atmosfer. Sedangkan 7 atau as-samawat as-sab', ya, atau as-sama as-sab', langit yang atau sab'a samawat itu adalah 7 langit yang Allah yang tahu konteksnya seperti apa, ya. Seandainya memang bersesuaian, kita juga tidak perlu heran, karena memang firman Allah itu adalah satu yang benar, ya. Jadi kita tidak perlu istilahnya kaget atau heran. Wah, iya kan, cocok dengan firman Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini cocok dengan apa yang dikatakan ilmuwan. Tidak perlu seperti itu, karena memang ya firman Allah itu sudah pasti benar. Khawatirnya kalau kita berpatokan atau menyandarkan kepada apa yang dikatakan oleh ilmuwan, khawatir ada pada bagian-bagian tertentu dari Al-Quran itu yang ilmuwan belum sampai padanya ilmunya, sehingga kita mengatakan, nah ini Al-Quran ini tidak cocok dengan apa yang ditemukan oleh ilmuwan. Maka nanti kita membenarkan ilmuannya dan meninggalkan apa? Al-Qur'annya. Jadi ketika ada kesesuaian, ya memang bisa jadi ya, tapi bisa jadi tidak, ya. Tidak bisa dipastikan 7 langit apa yang dimaksud oleh Allah di dalam Al-Qur'an maupun hadis, ya, dengan 7 langit yang ditetapkan oleh ilmuwan, ya. Yang ditetapkan oleh ilmuwan itu ya hanya lapisan-lapisan saja. Itu yang mereka bisa jangkau.
yakin mereka itu telah benar-benar menjangkau 7 langit yang dilewati Nabi Muhammad sampai Sidratul Muntaha itu. Saya kok tidak yakin. Makanya tidak bisa dipastikan ya, karena ilmuwan itu hanya bisa meneliti apa yang mereka bisa jangkau dengan indera mereka sendiri, dengan penglihatan, dengan pendengaran, dengan ilmu mereka. Jadi sebatas itu. Jadi yang kemungkinan yang bisa mereka deteksi itu adalah ya lapis langit yang pertama ini saja. Yang di atasnya, yang di atasnya, yang di atasnya itu wallahu a'lam. Jadi yang lapis pertama ini atau langit yang pertama ini kemungkinan ada 7 lapis atmosfer tadi itu yang melindungi planet-planet yang di atasnya itu untuk jatuh ke bumi. Wallahu a'lam, barakallahu fikum. Jadi tidak bisa dipastikan apakah 7 langit yang dimaksud dalam Al-Qur'an dan hadis itu seperti apa yang dikatakan oleh ilmuwan 7 lapis langit. Barakallahu fikum. Cukup ya? Mudah-mudahan apa yang kita pelajari pada kesempatan malam hari ini bermanfaat. Kurang lebihnya kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.